Jokowi merampungkan safari 3 harinya di Lampung sebagai bagian dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kehadirannya dalam Rakorda Partai Solidaritas Indonesia hingga belusukan ke berbagai wilayah di Lampung menuai tanggapan. Tapi tak hanya itu saudara, aksi menginjak kepala kerbau di atas karpet merah saat upacara adat Lampung turut mengundang spekulasi. Kita bahas dalam dialog menakar efek safari politik Jokowi di Lampung bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan daring di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Ada Ketua DPP PSI Bestari Barus dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat pagi Bang Agung, Bang Bestari. Selamat pagi Nanda, Bestari semuanya. Oke. Mas Agung. Saya mau ke Bang Bestari dulu. Bang Bestari, setelah Pak Jokowi sudah rampung melakukan safari politik bersama dengan PSI selama 3 hari di Lampung, sebenarnya apa saja sih target PSI dari safari politik ini? Apakah memang sudah terpenuhi target-target PSI? Ya, pertama yang ingin saya jelaskan adalah kalau menyikapi kesimpang siuran narasi menanggapi daripada kunjungan Pak Jokowi bersama PSI ke Lampung. Memang PSI ini hari ini kita sedang berkonsentrasi untuk merampungkan struktur. Jadi seharusnya apalagi tadi ada ketua umum partai politik, ya paham-pahamlah bahwa kami harus melalui yang namanya verifikasi faktual agar kami bisa ikut dalam kontestasi. Dan verifikasi faktual KPU itu akan berlangsung tahun 2026. Saya kira mereka juga paham. Entah kenapa harus kemudian menanggapi dengan tanggapan-tanggapan yang sebetulnya terdengar mendiskreditkan gitu. Walaupun dikemas dengan bahasa yang santun atau apa, tapi judulnya kok seperti tidak tahu gitu bahwa kami partai-partai yang belum lolos parlemen ini harus terlebih dahulu melaksanakan agenda untuk merampungkan organisasi agar bisa lolos verifikasi faktual. Apa goalnya? Ya goal kami ya tentu pertama lolos verifikasi faktual itu sendiri. Kalau kemudian yang terlihat, makanya yang utama dari kunjungan Pak Jokowi kemarin adalah menghadiri rakorda dari 3 wilayah Lampung, yaitu Kabupaten Mesuji, kemudian Tulang Bawang dan Kota Bandar Lampung yang sungguh bagi kami surprise ya, karena pada pemilu sebelumnya untuk mencari 2, 3, 4, 5 pengurus saja di Mesuji nggak ada. Hari ini bisa menghadirkan lebih dari 1.000. Nah, kemudian disambut lagi dengan dilanjutkan dengan Tulang Bawang bisa menghadirkan 1.800 gitu loh, dan kemudian dilanjutkan dengan Bandar Lampung bisa menghadirkan 1.300 absensi peserta yang hadir, pengurus DPD lengkap, DPC lengkap, dan DPRT tiga kabupaten dan 2 kabupaten itu kota tersebut. Ini sesuatu yang membanggakan dan kami meyakini bahwa sebagian besar itu ada juga efek Pak Jokowi dengan kehadiran Pak Jokowi itu, dan mengetahui Pak Jokowi sudah tidak lagi di partainya yang lama itu, yang partai PDI itu, sekarang sudah di PSI, antusiasme itu meledak-ledak. Ya apa mau dikata gitu. Ini sesuatu hal yang baik bagi kami, dan mungkin kalau itu menjadi kekecewaan bagi pihak lain, kami tidak concern di sana, tapi lebih kepada ini adalah sesuatu yang ingin kami capai juga, lolos verifikasi faktual. Saya kira itu gitu loh sebagai awalan. Baik, saya mau menanggapi, menggarisbawahi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Bestari, bahwa sebenarnya sudah terlihat ada efek untuk menggerakkan akar lumput khususnya di Lampung dari PSI sendiri, begitu ya Bang Bestari? Saya kira demikian. Oke, Pak Jokowi kan kerap menggaungkan begitu pada saat safari politiknya di Lampung akan membawa PSI masuk Senayan dan juga meraih banyak suara rakyat. Sebenarnya apakah sudah ada roadmap khusus untuk mencapai target itu, Bang Bestari?
Ya tentu seperti itu. Namun tentu setiap hal yang sudah kita laksanakan, seperti kemarin kita ke Lampung, kita evaluasi. Kenapa? Apa sebetulnya yang men-trigger eh, eh, pertemuan-pertemuan itu membludak dikunjungin, diikut sertai oleh masyarakat gitu loh. Kalau yang dari unsur partai, tentu ada pengkondisian menghadirkan seluruh pengurus gitu di semua struktur. Tetapi yang dengan masyarakat lainnya yang cukup banyak juga, kita ke Pasawaran, kemudian ada parade kirap budaya, itu juga meledak-meledak tanpa pengkondisian gitu loh. Nah, jadi ini sesuatu yang membuat kami bertambah semangat, dan tentu ini Lampung tentu telah menjadi barometer bagi kami PSI, bahwa skala kegiatan itu jika dihadiri Pak Jokowi tentu akan seperti ini, dan hal-hal lain yang tentu perlu kami antisipasi guna lancarnya kegiatan-kegiatan lanjutan ya di sisa 37 provinsi gitu loh. Oke, sebelum kita tanggapi nanti akan kemana lagi setelah ke Lampung, saya mau bergeser dulu ke Bang Agung. Bang Agung tadi Ya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Bestari. Pak Jokowi memang juga menanggapi, kita melihat bahwa sering sekali bilang bahwa akan membawa PSI masuk ke Senayan sampai membawa meraup banyak suara. Dari pernyataan ini Bang Agung melihat apakah sebenarnya bisa membuat partai politik besar ataupun partai di Senayan ini mungkin ketar-ketir dengan pernyataan ini? oke. Pertama saya ingin menyampaikan dulu soal Lampungnya ya. Jadi Lampung ini menarik secara geografis politik karena peta suaranya selalu dinamis. Dari pemilu ke pemilu, misalkan sejak masa Orde Baru sampai 2009 itu memang Golkar di sana. Tapi kemudian ketika ada Pak SB, kemudian peta suara berubah menjadi Demokrat. Kemudian berubah lagi ketika masa Pak Jokowi, PDIP kemudian berkuasa di sana. Kemudian sekarang berubah lagi, ya Gerindra menjadi penguasa di nasional, peta suaranya lebih berpihak ke Gerindra. Jadi Lampung ini punya identitas ataupun identik ya, menjadi partainya penguasa atau dekat dengan penguasa. Dan di saat yang sama peta suara itu akan berubah dengan sendirinya. Tapi ketika Pak Jokowi hadir di Lampung, ini semua bisa menjadi faktor pembeda bahwa figur masih menjadi salah satu ikon ataupun hal sentral yang bisa membuat ya peta suara tadi menjadi lebih dinamis dan cair kembali. Apalagi ini Pak Jokowi langsung turun sehingga memang ini bisa menjadi masukan ataupun alarm politik bagi partai apakah Gerindra sebagai pemenang di 2024 di sana, kemudian PDIP sebagai pemenang nomor 2 setelah Gerindra di Lampung ya dalam konteks ini. Jadi saya kira ini hal yang patut diapresiasi karena ada tokoh politik yang cukup besar pengaruhnya turun ke Lampung menyerap aspirasi bersama masyarakat. Tapi di saat yang sama juga ini menjadi alarm politik bagi semua partai-partai nasionalis yang ada di Lampung karena selama ini ya Lampung menjadi habitat partai nasionalis tapi biasanya dekat dengan penguasa ataupun pemerintah semacam itu. Nah, apakah PSI bisa membuat ya hal pakem tersebut bisa menjadi lebih cair kembali dengan kehadiran ataupun sosok Pak Jokowi dan harapannya ini diteruskan nanti ketika pileg dengan figur-figur caleg yang berkualitas di nomor urut satunya sampai nomor urut berikutnya ya sehingga pemilih bisa menafsirkan dengan baik bahwa Jokowi efek itu turun sampai ke level caleg-caleg yang mereka pilih nanti. Dalam artian ya punya branding atau terasosiasi dengan figur merakyatnya Pak Jokowi. Caleg-caleg PSI harus demikian juga. Jangan sampai gapnya terlalu jauh. Pak Jokowinya merakyat, tapi caleg-caleg di dapil di semua provinsi nanti tidak merakyat seperti Pak Jokowi ataupun tidak memiliki sikap yang punya ya kedekatan perilaku sikap seperti Pak Jokowi. Karena apa? Publik di Lampung di sana ternyata nyaman dengan sosok merakyat ataupun sosok yang turun ke bawah sebagaimana mereka lihat di sosok Pak Jokowi. Nah, otomatis pekerjaan rumah berikutnya bagaimana PSI mencari caleg-caleg yang seperti karakternya seperti Pak Jokowi, Mbak Nanda. Karena kalau misalkan itu jauh ya akan percuma ya. Kotel efek yang dialirkan Pak Jokowi akan berhenti pada tataran
pengurus daerah provinsi semata saja, tapi ke level bawah, ke level caleg, tidak menetes sampai akhir sehingga tidak berbuah insentif elektoral yang cukup signifikan sehingga mampu membawa PSI lolos parliamentary threshold. Mungkin sebagai pengantar begitu Mbak Nanda. Oke, itu tadi Bang Bestari kata Pak Agung ada PR nih untuk PSI, apalagi kan sudah ada Ya, Jokowi efek ya. Ada tanggapan nggak? ya, terima kasih Mas Agung, dan memang juga pada kesempatan tiga tempat itu yang di Mesuji, Tulang Bawang, dan Bandar Lampung di Rakorda DPD, Pak Jokowi cukup menyampaikan bahwa harus selalu dekat dengan rakyat. Nah, kita menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Bestari nih, Bang Agung. Kalau dari sudut pandang Anda usai tidak lagi menjabat sebagai presiden, sebenarnya seberapa besar sih efek sosok Pak Jokowi dalam meraup suara dukungan rakyat? Ya, kalau secara kualitatif kan memang sudah 1,5 tahun beliau tidak menjabat. Pengaruhnya masih ada, tapi tidak sebesar ketika masih menjabat. Karena ketika menjabat, beliau masih memiliki ya fitur-fitur kekuasaan, apakah sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi. Tapi walaupun beliau sudah 1,5 tahun tidak menjabat, Jokowi efek itu masih berefek. Karena apa? Karena saat 2024 kemarin, beliau memberikan banyak endorse kepada banyak kepala daerah, kemudian banyak kepada menteri, wakil menteri, kemudian jabatan-jabatan strategis yang ada di negeri ini, yang sedikit banyak itu memberikan semacam apa ya tanggung jawab moral bagi yang di endorse, apalagi banyak yang menang ya Bang Bes, karena otomatis itu menjadi sebuah modal politik untuk dalam tanda petik dikembalikan Mbak Nanda ya sebagai politik etis mereka yang mendapat limpahan elektoral tersebut. Nah, yang kedua secara kuantitatif mungkin tidak sebesar ketika menjabat, mungkin sudah mulai berkurang ataupun tereduksi. Tapi dalam prediksi saya mungkin angka 40-50% itu masih ada lah. Seperti itu. Walaupun ketika menjabat efeknya bisa sampai 80-85% ya Jokowi efek itu. Jadi berkurang setengah itu menurut saya masih logis. 1,5 tahun tidak menjabat dan itu masih cukup tinggi. Dan limpahan itu kita lihat walaupun ini masih bisa diperdebatkan, tapi respon masyarakat yang organik yang sering datang ke rumah Pak Jokowi, kemudian sosmed beliau, timelinenya masih bisa kita akses ya, komen-komentarnya lebih banyak tone positif gitu. Jadi itu bukti bahwa serangan udara dalam tanda petik ataupun serangan darat kalau bahasa konsultan itu masih berpadu padan dengan ya pengaruh Jokowi efek tadi. Saya belum bahas serangan laut Bang Bes ya, lobi-lobi Pak Jokowi di belakang panggung yang itu juga masih gencar tampaknya. Jadi tiga matra ini masih jalan, belum lagi infrastruktur di hal-hal lain ya. Dan saya senang karena Pak Jokowi sudah dalam tanda petik setengah apa mungkin bukan setengah langkah lagi ya, mungkin sudah 1-2 langkah untuk membuat rumah barunya di PSI ya. Sehingga kita tinggal menanti apakah nanti secara organisasional definitif formal itu dideklarasikan bahwa Mr. J sama dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu apa di PSI? Apakah ketua Dewan Pembina, apakah penasehat PSI, atau apa yang punya wewenang formal yang itu tidak jauh berbeda dari Ibu Megawati di PDIP, Pak SB di Demokrat, atau Pak Prabowo di Gerindra. Karena itu sebagai sebuah apa ya komparasi bahwa sebagai seorang presiden ya ketujuh semacam itu, beliau punya rumah politik plus juga punya wewenang untuk melengkapi itu supaya apa? Supaya manuver ataupun langkah-langkah politik yang beliau lakukan itu punya basis otoritas yang kuat dan bisa ya mempengaruhi partai secara keseluruhan untuk masuk parlemen bahkan menjadi partai menengah dan besar nanti di 2034 ya. Seperti itu Mbak Nanda. Oke, Bang Agung, kalau kita tadi pertegas lagi apa yang disampaikan oleh Bang Bestari ini mengenai Jokowi efek atau efek ekor jasnya Pak Jokowi. Ini sudah diyakini bahwa akan mengalir sepenuhnya ke PSI, tapi kalau Anda melihat sendiri apakah benar demikian? Apakah memang ini masih ada bayang-bayang dengan partai lamanya, katakanlah PDIP? Kalau di pileg itu pertarungannya di caleg, Mbak Nanda ya. Oke. Jadi figur di nasional itu memberikan dampak tapi tidak besar ya. Mungkin dalam rentang 5-10% efeknya semacam itu. Tapi di bawah apakah menetes lewat caleg-caleg tadi yang saya sampaikan di nomor urut 1 mungkin sampai nomor urut 3 saja. Apakah memang ada sosok-sosok seperti Pak Jokowi di PSI nanti ketika pencalekan akan terwujud
di dapil semacam itu. Karena pertarungan realnya di sana. Otomatis calegnya harus punya popularitas, akseptabilitas, elektabilitas, sampai isi tas. Nah, yang saya tahu kan kenal nih Bang Bestari punya 4 tas-tas itu kan. Nah, yang lain kan saya belum tahu nih kapasitas dan kualitasnya. Nah, ini pekerjaan rumah untuk dicari di semua provinsi, di semua dapil nanti sehingga gap ya Jokowi efek itu ke bawah tidak terlalu jauh dan itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Partai kan berebut nih Mbak Nanda untuk mencari orang-orang berkualitas tadi di tiap dapil. Nah, pertarungannya di sana justru. Nah, karena PSI dihadapkan pada verifikasi faktual di pertengahan 2027 nanti, otomatis ya tugas rumahnya menjadi lebih kompleks dibandingkan partai parlemen. Sehingga wajar misalkan PSI mulai turun dari sekarang untuk mengkondisikan itu dan harapannya bisa ditemukan caleg-caleg berkualitas tadi. Jadi pekerjaan menemukan tokoh sentral sudah terpenuhi, tapi menemukan tokoh-tokoh sentral di dapil yang bisa menjadi vote getter itu bukan pekerjaan yang mudah dan sampai pada detik terakhir masa penetapan caleg tetap nanti itu adalah masa yang menentukan partai-partai termasuk PSI untuk memastikan langkah mereka di parlemen apakah bisa masuk atau belum bisa masuk. Seperti itu Mbak Nanda. Oke, Bang Agung ini menarik. Apakah memang dengan apa yang disampaikan oleh Bang Agung mengenai Jokowi efek ini sebenarnya menjadi alarm untuk partai politik lainnya melihat dari giat-giat Pak Jokowi melakukan safari politik, bahkan tadi Bang Bestari bilang masih ada provinsi-provinsi lainnya di Indonesia yang akan disambangi. Ya, otomatis ya ini ketum-ketum partai harus rajin belusukan juga seperti Pak Jokowi. Mau nggak mau harus lebih capek, ya. Mau nggak mau harus keliling Indonesia. Karena PSI sudah memulai standar baru bahwa seorang ketum, seorang ketua dewan pembina ataupun pemimpin partai yang punya semacam pengaruh, dia harus menyapa warga ke bawah. Nah, itu akan menjadi pertarungan yang baik buat masyarakat melihat seberapa otentik ketika mereka belusukan, ketika mereka menyapa warga, termasuk saat mereka merespon ya aspirasi tersebut apakah bisa berbuah konkret atau sebatas gimmick semata semacam itu. Jadi saya ya senang jadi nanti daerah akan ramai dengan kunjungan para ketua-ketua umum partai, para ketua-ketua dewan pembina partai dan harapannya bisa membuat ya kebijakan kita semakin lebih baik. Ya karena masyarakat kan berharap yang konkret, yang real ya, yang bisa mereka rasakan bahwa ada perbaikan nasib secara ekonomi, secara sosial ya dan harapannya itu semua bisa memastikan stabilitas keamanan di daerah mereka terjamin dengan kehadiran tokoh-tokoh itu dalam serap aspirasi yang mereka lakukan. Begitu Mbak Nanda. Nah, Bang Bestari ada tanggapan nggak? Tadi kan sudah dikasih tahu sama Bang Agung PR-nya PSI apa ke depannya. Sampai dengan tadi kan Bang Bestari juga bilang kalau Lampung ini bukan titik terakhir, ini mulai titik awal begitu dan nantinya akan ada kunjungan-kunjungan lainnya. Kunjungan kemana lagi sih Bang Bestari? Ya, ke NTT, Jawa Barat, dan seterusnya. Tapi saya sepakat dengan Bang Agung tadi, menyatakan bahwa agar para ketua umum partai itu bisa juga mengikuti langkah yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Salah satunya adalah supaya kalau sering ketua umum partai itu turun, tentu mereka semakin memahami budaya daerah-daerah di seluruh Indonesia sehingga jangan lagi ada salah tafsir terkait gelar budaya adat justru dihina dengan kata menjadi simbol kesombongan bahkan penunggangan politik dan sebagainya dikarenakan kurangnya pendidikan politik dan kebudayaan dari ketua-ketua umum partai itu khususnya dari PDI kemarin menyampaikan ini simbol kesombongan gitu dari Pak Jokowi gitu. Ya mudah-mudahan ke depan semakin kita banyak berkunjung ke wilayah, semakin kita memahami yang budaya-budaya bangsa. Saya kira itu.